17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun bagi rakyat, kemerdekaan tidak langsung semerta-merta membawa kedamaian. Di berbagai kota di Indonesia terjadi kekacauan, perebutan kekuasaan, penjarahan, dan konflik berdarah. Salah satu periode paling kontroversial dalam sejarah Indonesia dikenal dengan nama masa bersiap. Kalian pernah mendengar istilah ini? Periode ini bisa dibilang menjadi luka sejarah yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Ada yang berpandangan sebagai ledakan kemarahan rakyat terhadap penjajahan selama ratusan tahun. Ada juga yang berpandangan sebagai tragedi kemanusiaan yang menimpa ribuan warga sipil. Lalu sebenarnya apa itu masa bersiap? Mengapa kekerasan bisa terjadi setelah Indonesia merdeka? Siapa saja korbannya? Dan apakah benar peristiwa ini menjadi salah satu alasan mengapa keturunan Belanda di Indonesia saat ini sangat sedikit? Di video ini, kita akan membahas sejarah masa bersiap secara lengkap, netral, dan berdasarkan berbagai sudut pandang sejarah. Inilah Les Harian Menyingkap Tabir. Terlebih dahulu, mari kita jalan-jalan ke tahun 1945. Pada Agustus 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Kekuasaan Jepang di Indonesia pun runtuh. Dan di tengah kekosongan kekuasaan itulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi masalahnya, Belanda ini tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda melalui NICA atau Netherlands Indies Civil Administration ingin kembali menguasai Hindia Belanda. Dan di sisi lain, tentara sekutu mulai datang ke Indonesia untuk melucuti Jepang. Situasi saat itu pun menjadi sangat kacau. Tidak ada pemerintahan yang benar-benar stabil. Senjata Jepang mulai jatuh ke tangan para pemuda Indonesia. Kelompok-kelompok laskar bermunculan di mana-mana. Dan selama ratusan tahun penjajahan, kemarahan rakyat terhadap kolonialisme telah menumpuk dan membara. Kondisi sosial Indonesia saat itu, Indonesia baru saja melewati penjajahan Belanda, depresi ekonomi, perang, kerja paksa Romusa, dan kekejaman pendudukan Jepang. Banyak rakyat hidup dalam kemiskinan yang parah. Sementara itu, sebagian masyarakat Eropa dan Indo-Eropa masih dianggap memiliki posisi sosial lebih tinggi. Akibatnya, muncullah sentimen balas dendam. Dan ketika negara belum mampu mengendalikan situasi, kekerasan pun meledak. Lalu, apa itu masa bersiap? Istilah bersiap berasal dari teriakan para pemuda revolusioner saat itu. Bersiap atau siap. Menurut banyak catatan sejarah Belanda, istilah ini digunakan untuk menggambarkan periode kekerasan setelah proklamasi 1945. Periode ini umumnya terjadi antara tahun 1945 sampai 1946. Walaupun beberapa sejarawan memperluasnya sampai 1947, 1949. Yang menjadi korban kekerasan pada masa ini bukan hanya orang Belanda, tetapi orang Indo-Eropa, warga Tionghoa, etnis Maluku, Ambon, Manado, dan siapapun yang dianggap dekat dengan kolonialisme. Lalu mengapa kekerasan ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor utama yang jadi penyebabnya, yaitu balas dendam kolonial.
Selama ratusan tahun penjajahan, rakyat pribumi mengalami diskriminasi sosial dan ekonomi. Kemarahan itu akhirnya boom, meledak setelah Belanda mencoba kembali berkuasa. Setelah Belanda dipukul mundur, nah Jepanglah yang menduduki Indonesia. Sampai akhirnya Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mau tidak mau, Jepang pun harus mundur. Saat itu, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan pemerintah Indonesia saat itu masih sangat lemah. Banyak laskar, kalau sekarang ormas mungkin ya. Nah, ormas-ormas ini bergerak sendiri tanpa adanya kontrol dari pusat. Propaganda dan ketakutan juga menjadi penyebab lain periode ini. Beredar isu bahwa Belanda akan kembali menjajah Indonesia. Akibatnya, siapapun yang dianggap pro-Belanda, merekalah yang akan jadi target. Kemudian situasi revolusi. Dalam revolusi, garis antara tentara dan sipil sering kali samar. Dan kekerasan mudah berubah menjadi brutal. Kekerasan ini pun terjadi di berbagai daerah. Salah satu wilayah yang sering disebut dalam sejarah bersiap adalah Depok. Saat itu Depok dikenal sebagai kawasan dengan banyak warga Belanda dan Indo-Eropa. Pada bulan Oktober 1945, terjadi penjarahan dan serangan terhadap pemukiman warga Eropa di Depok. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Gedoran Depok. Rumah-rumah dijarah, sebagian warga ditangkap, dan sebagian lainnya dibunuh. Di Surabaya, situasinya pun sangat tegang. Pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara sekutu membuat suasana semakin brutal. Di tengah kekacauan itu, terjadi juga penyerangan terhadap warga sipil Eropa. Dihabisi semua tuh warga sipil Eropa. Di Bandung, Semarang, dan Jawa Tengah pun sama. Kekerasan menyebar ke berbagai kota. Beberapa kelompok laskar melakukan penculikan, perampasan, pembunuhan, hingga penahanan warga sipil. Namun penting untuk dicatat dan digarisbawahi, tidak semua pejuang Indonesia terlibat dalam tindakan tersebut. Banyak tokoh Republik justru berusaha menghentikan kekacauan itu. Nah, untuk korban dari masa bersiap ini sebetulnya sangat beragam. Yang paling sering disebut adalah warga Belanda, Indo-Eropa, dan kelompok yang dianggap dekat dengan kolonialisme atau pro-Belanda. Namun ada juga korban dari warga Tionghoa, kelompok lokal tertentu, hingga rakyat Indonesia sendiri. Jumlah korban sampai hari ini masih jadi perdebatan. Beberapa sumber menyebut ribuan orang tewas selama periode tersebut. Lalu apakah ini genosida? Sama seperti yang dilakukan oleh Hitler dan pasukannya. Sebagian pihak menyebut bersiap sebagai pembantaian atau bahkan genosida. Namun sejumlah sejarawan menilai istilah genosida tidak tepat karena tidak ada kebijakan resmi Republik Indonesia untuk memusnahkan kelompok etnis tertentu. Sebagian besar kekerasan terjadi secara sporadis dan tidak terorganisir penuh. Ini yang membuat topik bersiap menjadi sangat sensitif dan kompleks. Nah, menariknya, istilah bersiap sendiri masih diperdebatkan hingga sekarang. Di Belanda, istilah ini umum dipakai untuk menggambarkan kekerasan terhadap warga Eropa setelah kemerdekaan Indonesia. Namun beberapa sejarawan Indonesia menganggap istilah itu terlalu menyederhanakan sejarah. Karena jika hanya fokus pada korban Eropa,
maka konteks panjang kolonialisme dan kekerasan selama penjajahan bisa terabaikan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu hitam putih. Pertanyaannya, mengapa keturunan Belanda di Indonesia sekarang sangat sedikit? Apakah hanya karena masa bersiap? Jawabannya, tidak hanya itu. Tidak hanya karena masa bersiap. Masa bersiap memang membuat banyak warga Eropa merasa tidak aman. Tetapi faktor terbesar justru terjadi setelah Perang Kemerdekaan selesai. Repatriasi besar-besaran. Setelah Indonesia merdeka dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, ratusan ribu warga Belanda dan Indo-Eropa pindah ke Belanda. Peristiwa ini disebut repatriasi. Banyak dari mereka merasa tidak lagi punya tempat di Indonesia, takut konflik berulang, atau kehilangan status sosial dan ekonomi. Akibatnya, populasi Indo-Belanda di Indonesia menurun drastis. Jadi penyebab sedikitnya keturunan Belanda di Indonesia bukan semata-mata karena pembunuhan dalam masa bersiap ya, tetapi juga karena adanya migrasi besar-besaran setelah revolusi. Dan sekarang untuk kepentingan tertentu ada istilah naturalisasi. Masa bersiap adalah salah satu bab paling rumit dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari kolonialisme. Namun di sisi lain, terjadi kekerasan terhadap banyak warga sipil. Dan seperti banyak revolusi di dunia, periode ini menunjukkan bahwa ketika negara runtuh dan emosi massa meledak, kemanusiaan sering ikut menjadi korban. Sejarah seperti ini penting untuk dipelajari, bukan untuk membenci bangsa lain, bukan juga untuk membenarkan kekerasan, tetapi agar kita memahami bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dalam situasi yang sangat kacau dan penuh pengorbanan. Dari sejarah itulah, kita harus belajar menjaga perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan di masa sekarang. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang menutupi sejarahnya, tetapi bangsa yang mampu mempelajarinya dengan jujur. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberi wawasan bagi kita semua. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.